Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin setiap malam Sabtu, pembahasan kitab Fadailul A'mal fi Sahihain yang berkaitan dengan masalah keutamaan-keutamaan amal yang diambil dari dua kitab sahih hadis, Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-25, masih berbicara tentang keutamaan ilmu, orang yang mempelajarinya dan juga orang yang mengajarkannya. Hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu. Kata sahabat Abu Waqid Al-Laythi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat, satu hari duduk di dalam masjid, sedangkan waktu itu para sahabat menyertai beliau. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat duduk-duduk di masjid membuat halaqah. Dijelaskan oleh sebagian ulama, ada halaqah yang bentuknya bundar, membuat bulatan ya dalam sebuah halaqah. Sahabat bersama Nabi. Iz aqbala salasatu nafarin. Kemudian tiba-tiba datanglah tiga orang yang tidak disebutkan namanya di situ, tapi mereka adalah termasuk di kalangan sahabat karena mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah tiga orang secara tiba-tiba. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun. Dua orang yang datang tersebut menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut berkumpul di situ, sedangkan ada satu orang yang pergi, ada satu orang yang berlalu. Qala, maka beliau berkata, fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua orang tersebut berdiri mendekati Rasul, mendekati majlis perkumpulan Rasulullah bersama sahabat. Dua orang tersebut berdiri. Fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Maka salah seorang di antara mereka berdua tersebut, maka dia melihat ada tempat yang kosong, ada majlis, ada tempat duduk yang kosong dalam halaqah tersebut. Maka dia pun duduk di situ, mengambil tempat yang kosong, lalu dia duduk di situ. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Adapun yang satu orang lagi, karena berdua yang ikut berkumpul bersama Nabi dan para sahabat, yang satunya duduk di belakang para sahabat yang lain. Yang satu duduk di tempat yang kosong, agak mendekat
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang satunya duduk di belakang. Wa amma salisu fa'adbara zahiban. Adapun orang yang ketiga, sisa satu orang lagi, yang ketiga, maka dia berlalu dan dia pergi, berpaling meninggalkan majlis tersebut, dan dia tidak duduk bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, karena ada sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, yang dinasihatkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ukhbirukum 'anil nafari salasati, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tersebut, 3 orang yang datang itu. Jadi majelisnya sudah selesai, majelisnya sudah mau bubar, termasuk 3 orang tersebut pun juga telah pergi. Maka Nabi katakan kepada mereka para sahabat, mau tidak aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tersebut. Karena 3 orang ini pun diketahui oleh para sahabat kehadirannya, kedatangannya. Yang 2 duduk berkumpul bersama Nabi, yang 1 pergi. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Adapun orang yang pertama, dia adalah orang yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan perlindungan kepadanya. Orang yang pertama yang dimaksudkan itu adalah orang yang duduk di tempat yang kosong, mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam majlis tersebut. Kata Nabi, orang ini adalah orang yang minta perlindungan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya. Wa ammal akharu fastahyahullahu minhu. Adapun orang yang kedua, yaitu orang yang duduk di belakang para sahabat yang lain, maka dia adalah orang yang malu. Ya, orang yang malu kepada Nabi dan malu kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka dia ini, kata Nabi, Allah pun juga malu kepadanya. Dia malu dan Allah pun juga malu kepadanya. Wa ammal akharu fa'aradallahu anhu. Adapun orang yang ketiga, orang yang terakhir, yakni orang yang berpaling, orang yang meninggalkan majlis tersebut tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, maka karena dia berpaling, maka Allah pun juga berpaling darinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat memberikan faedah yang besar. Dan hadis ini berbicara tentang masalah diantaranya keutamaan ilmu, keutamaan bagaimana kita bersimpuh di majlis ilmu, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendengarkan kajian, menyimak, memperhatikan, memahami dari apa yang disampaikan. Lihatlah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran keutamaannya, tapi Nabi juga memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang berpaling, bagaimana orang-orang yang tidak peduli. Karena itu secara umum para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama bahwasanya orang yang berhadapan dengan majlis ilmu, orang-orang yang mendapatkan majlis ilmu itu ada 3 kelompok berdasarkan hadis yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Nawawi dan yang lainnya. Ada 3 kelompok sikap manusia terhadap majlis ilmu. Sikap yang pertama atau kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini
adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu dengan penuh semangat. Ya, dan Nabi SAW sebutkan orang yang pertama dia mencari tempat yang kosong mana. Dia dapatkan tempat yang kosong lalu dia duduk di situ. Itu menunjukkan semangat dia. Itu menunjukkan bagaimana dia punya keinginan besar untuk mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu. Ya, dan begitulah di antara adab dalam majelis ilmu, mencari tempat-tempat yang nampaknya masih kosong ataupun bisa ditempati yang memungkinkan bisa mendekati majelis. Dan Rasulullah SAW berikan isyarat demikian. Orang ini adalah orang yang terbaik dalam majelis ilmu. Ya, orang-orang yang punya semangat, ingin belajar, ingin menuntut ilmu agama. Kenapa dia bisa semangat dan dia bisa punya keinginan besar untuk belajar ilmu agama? Karena dia memahami bahwasanya belajar ilmu agama itu, duduk di majelis ta'lim itu adalah bekal untuk menuju akhirat. Ya, bekal untuk menuju akhirat, dan dia sadar betul itu. Faham betul yang kita lakukan, yang kita sedang melaksanakan duduk di majelis ta'lim, tujuannya adalah untuk mengumpulkan bekal. Karena semua kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kalian itu bisa kafir, kata Allah, bisa kufur, padahal dulu kalian tidak ada, lalu diadakan oleh Allah, lalu dimatikan oleh Allah, lalu dihidupkan oleh Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kalian nanti semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti kita akan bakal mati. Maka bekal kita menuju Allah, menuju kematian adalah apa yang sedang kita lakukan ini. Ini akan jadi saksi nanti pada yaumul qiyamah. Duduk di majelis ta'lim, masjid akan menjadi saksi, bumi yang kita lewati akan menjadi saksi bahwasanya kaki kita pernah kita langkahkan untuk menuju rumah Allah dan untuk menuntut ilmu agama. Semuanya akan jadi saksi nanti pada yaumul qiyamah. Para jamaah yang rahmati Allah. Dan begitu juga, kenapa dia bersemangat untuk belajar ilmu agama? Karena dia memahami bahwasanya belajar ilmu agama dan agama yang telah dia fahami itu sebagai pintu keselamatan. Artinya dia akan selamat hanya dengan ilmu agama. Ya, kenapa kita belajar ilmu agama para jamaah? Kita menuntut ilmu karena kita faham bahwasanya belajar ilmu agama itu adalah menuju keselamatan. Ya, hadisnya sudah kita ulang-ulang. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya, tidak ada jalan keselamatan yang paling besar kecuali jalan ke surga. Kalau sudah sampai ke surga, itulah kesuksesan yang paling besar. Ya, baik dia selamat di dunia ataupun selamat di akhirat. Kalau selamat di akhirat, masuk ke dalam surga. Kalau selamat di dunia, dia dijauhkan dari kesesatan dan penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatun bayyinat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan wahyu dari langit. Allah turunkan keterangan yang sangat terang dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, keterangan yang sangat terang kepada hamba-hambanya. Apa tujuannya? Liyukhrijukum minaz zulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang, menuju cahaya. Ya, dan ayat yang mulia ini para jamaah menunjukkan ilmu itu adalah cahaya dan kesesatan itu adalah kegelapan. Ya, jadi dengan ilmu agama kita tuntut, kita pelajari, maka seseorang akan selamat. Itulah yang membuat kita bersemangat untuk belajar. Ya, dan begitu juga kenapa kita belajar ilmu agama dan kita semangat dan dia punya girah yang kuat untuk belajar ilmu agama, karena dia juga menyadari bahwasanya Allah itu memiliki aturan-aturan, Allah itu memiliki syariat, Allah itu memiliki
batasan-batasan syariat Allah, kemudian hukum Allah, kemudian batasan Allah, itu harus dipelajari. Bagaimana dia bisa faham dengan syariat Allah, dengan batasan-batasan Allah kalau dia tidak belajar? Padahal Allah tegaskan, wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah dan jangan kalian lampaui, jangan kalian langgar. Akibat tidak belajar ilmu agama, dia jahil, akhirnya batasan itu ditabrak. Ya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar dan dia melampaui batas. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah tujuan kita belajar ilmu agama, supaya kita tahu kalau dalam mencari rezeki ada batasannya, kalau dalam berpakaian ada batasannya, kalau dalam bergaul berbicara ada batasannya, mencari nafkah ada batasannya, berbisnis ada batasannya, semua ada batasan. Dan itu kita ketahui karena kita belajar. Ya, kalau kita tidak belajar, kita tidak faham, akhirnya melampaui batas. Karena banyak perkara-perkara yang dilampaui oleh manusia, akhirnya bermaksiat kepada Allah karena berawal ketidaktahuan, ketidakfahaman. Para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa juga dia semangat untuk belajar ilmu agama? Supaya selamat dari api neraka. Dan dia faham betul, orang yang tidak belajar ilmu agama dicampakkan dalam neraka dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak menyimak, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami agama ini, orang-orang yang tidak bertafakuh fid din. Ya, karena belajar ilmu agama itu wajib, perkara yang wajib, dan itu disepakati oleh ulama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu faridah, sebuah kewajiban. Kata-kata faridah itu lebih tinggi daripada wajib. Artinya untuk menunjukkan sesuatu yang harus dalam Islam, istilah yang sering digunakan itu kadang-kadang dengan kata-kata wajib, salah satunya. Tapi ada sesuatu yang lebih tinggi lagi, yang menunjukkan dia betul-betul wajib. Artinya wajibnya kuadrat, wajibnya bertingkat. Ya, kalau ada bahasa yang lebih tegas lagi, lebih jelas lagi, kita akan gunakan bahasa itu. Bahasa Arab untuk menunjukkan wajib kuadrat itu faridah, sesuatu yang harus bagi seorang muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalau yang harus ini ditinggalkan, berarti dia sudah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Apa hukumnya meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah? Konsekuensinya, ya konsekuensinya dapat dosa. Kalau sudah dapat dosa, maka diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran Allah tegaskan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10, ya, kata mereka ketika masuk dalam neraka, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu di dunia kami termasuk orang yang mendengar, orang yang menyimak, orang yang memahami agama ini, maka niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ya, penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu salah satu di antara dalil tegas para jamaah yang dirahmati Allah. Dan begitu juga dia belajar ilmu agama karena dia tahu itu kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah beringatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini jenis orang yang kedua. Apa yang pertama? Orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, dan jadilah para jamaah kita seperti itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi sebutkan ada di antara mereka berdua itu orang yang malu, kata Nabi. Lalu dia duduk di belakang. Ya, tapi malunya dia tidak menghalangi dia dari ilmu. Artinya mungkin ada orang merasa malu, tidak nyaman, tidak enak di hati,
atau mungkin dalam hatinya ada kebimbangan, ya, atau saling bertindih antara yakin dengan ragu, atau mungkin dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal, mungkin karena dia malas, atau ada sesuatu yang ada dalam hatinya menyebabkan dia agak berat mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, atau tadi itu mungkin dia merasa malu, tapi malunya tersebut tidak menghalangi dia dari ilmu. Dia tetap datang walaupun sembunyi-sembunyi umpamanya kan, walaupun mungkin betapur di belakang, ya, walaupun mungkin dia selesai kajian langsung pulang, walaupun mungkin dia hanya sekedar menyimak, datang hanya sekedar menyimak, ya, dia malu. Tapi orang seperti ini pun mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala, malu kepadanya. Kalau yang pertama tadi dia duduk di tempat yang kosong dalam majlis, dan itu karena semangat dia dan dia mengharapkan perlindungan dari Allah, maka Allah pun lindungi dia. Artinya Allah selamatkan dia. Allah Subhanahu wa taala jaga nilai imannya. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dia di atas kebaikan, dan Allah lindungi dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Dapat keutamaan. Ya. Nah, kalau yang kedua ini dia malu, lalu Allah pun malu kepadanya. Karena itu para jamaah, sebenarnya secara umum orang yang malu belajar ilmu agama itu tidak tercela. Yang penting malunya tersebut tidak menghalangi dia untuk belajar. Karena memang kadang-kadang ada orang punya karakter seperti itu. Ya, mungkin dia tidak punya kawan. Ya, makanya harus dikawane. Ya, mungkin juga dia sudah sepuh, sudah tua, sedangkan yang duduk itu banyak yang muda-muda, ya, sehingga mungkin dia sedikit malu, ya, ataupun yang lainnya. Tapi hal tersebut tidak menyebabkan dia terhalang untuk belajar ilmu agama. Yang tercela itu kalau menghalangi dia untuk belajar, itu yang tercela. Malu yang tidak benar, malu yang tidak baik kalau mencegah seseorang dari kebaikan, ya, maka malu tersebut diupayakan jangan sampai mencegah daripada kebaikan, sebagaimana malunya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kan beliau pernah mengatakan, kuntu rajulan mazza'an, aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi, air madhi dari kemaluan. Tahu kan air madhi itu apa? Air madhi itu adalah air yang lengket, yang tidak banyak jumlahnya, dan biasa dia keluar sebelum mani, dan itu biasa dimulai dengan syahwat, ya, muqaddimah sebelum mani, itu biasanya madhi, ya. Lalu beliau katakan, aku malu bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Aku malu. Artinya beliau segan untuk bertanya kepada Rasul, bertanya tentang madhi kepada Nabi. Kenapa malu? Limakan ibnatihi, karena kedudukan anak beliau itu, yaitu anak Rasul, adalah istriku. Berarti beliau itu sebagai menantu. Jadi menantu nanya mertua dalam perkara ini kan sopan lah, ya, malu, ya, masa dalam masalah ini nanya kepada mertua, padahal anaknya itu adalah istri. Sama seperti kita lah, ya, nak nanya belum tahu tentang hukumnya mandi mandi wajib atau doa mandi wajib, nanya mertua kan sopan, ya. Kenapa nanti jatuh martabat kita sebagai menantu, ya. Doa mandi wajib aja tidak tahu umpamanya, karena tahu niatnya. Tapi hal tersebut tidak menghalangi beliau dari ilmu. Maka beliau katakan, fa'amartul Miqdad ibni Aswad, aku perintahkan kepada Miqdad bin Aswad bertanya kepada Nabi tentang hukumnya. Diutus, tanyakan kepada Nabi, lalu Nabi ajarkan.
bahwasanya itu adalah najis. Ya, kalau keluar wajib dicuci, tapi hukumnya tidak sama seperti mani. Yang jelas dia adalah sesuatu yang najis. Itu contoh para jamaah, malu tapi tidak menghalangi daripada ilmu. Maka orang seperti ini tetap dipuji. Allah Subhanahu wa taala malu kepadanya. Kata ulama, ya, ketika disebutkan oleh Nabi Allah malu kepadanya, itu sebuah keutamaan. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan dia, dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dia sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, ada kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, wa ammal akharu fa'aradallahu anhu. Yang ketiga adalah orang yang berpaling dari majlis ilmu atau secara umum dari ilmu, maka akhirnya Allah pun berpaling darinya. Ya, orang yang tidak peduli. Karena yang disebutkan yang ketiga ini, yang Nabi ancam dengan seperti ini, karena dia tidak memiliki uzur, karena memang dia sengaja berpaling, tidak punya kepedulian. Kalau yang punya uzur itu lain lagi, entah dia punya kesibukan, ada sesuatu yang dia urus, yang harus dia selesaikan saat itu, ya, ada hal-hal yang harus dia selesaikan dan bereskan pada saat itu, ataupun mungkin dia berpaling karena memang ada janji dan lain sebagainya. Ini ada uzur. Hatinya pengen untuk mendengar, untuk menyimak, ya, atau minimal mungkin ada kemalasan. Malas, tapi bukan maksudnya ingin menjauh, tapi karena memang waktu itu mungkin disebabkan karena kurang sehat, atau lagi kurang moodnya dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya dia berpaling tanpa uzur, dan memang dia sudah mulai tidak peduli dan lain sebagainya, maka inilah yang masuk dalam kategori berpaling dari Allah, dan Allah pun berpaling darinya. Karena itu kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, salah satu hal orang yang dikatakan berpaling dari Allah, berpaling dari agama ini adalah tidak mempelajari agama dan juga tidak mengamalkan agama. Tidak belajar ilmu agama dan juga tidak mengamalkan ilmu agama. Ya, dia termasuk orang yang berpaling, dan ini adalah balasan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu biasa disesuaikan dengan perbuatan dia. Ya, kalau dia menuju Allah, Allah pun juga akan mendekati dia. Tapi kalau dia meninggalkan Allah, meninggalkan agama, maka Allah pun juga berpaling darinya. Ya, karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Fala tawallaw anhu, jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa antum tasma'un, sedangkan kalian adalah orang yang faham, orang yang mendengar, orang yang mengetahui. Ya, jangan berpaling dari Allah. Karena kalau sudah berpaling dari Allah, bahaya. Apa bahayanya? Ya, sangat-sangat besar. Salah satunya adalah nanti Allah juga akan berpaling darinya. Allah juga akan tinggalkan dia. Dan kalau sudah Allah meninggalkan seorang hamba atau berpaling dari seorang hamba, maka konsekuensinya yang dialami oleh hamba tersebut adalah bahwasanya dia tidak akan pernah selamat dari kesesatan. Artinya bisa dipastikan dia pasti sesat, dia pasti menyimpang. Ya, gimana ndak dikatakan sesat dan menyimpang? Allah ndak bimbing dia kepada hidayah kok. Allah biarkan dia. Bayangkan para jamaah, kalau ada seorang hamba dibiarkan, sementara ilmunya kurang, imannya kurang, ya, itu sangat mungkin dia tersesat, dan bahkan bisa dipastikan dia sesat. Karena tidak ada pemeliharaan dari Allah. Sedangkan kita ini minta kepada Allah terus agar dipelihara, artinya dijaga nilai-nilai keimanan kita. Ya, karena kita tidak bisa melaksanakan kebaikan, kesolehan, dapat hidayah kecuali petunjuk dari
Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita harapkan diri kita sendiri karena kita lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang dia menentang Rasul setelah datang kepadanya keterangan, berpaling dari para sahabat, ya, secara umum kata ulama dia berpaling dari agama ini, sudah hendak peduli lagi apa yang disyariatkan, diajarkan, disunnahkan oleh Nabi, tidak dibahas, tidak dikaji, tidak dipelajari, tidak difahami, ya, tidak diilmui, dia sudah berpaling. Apa yang nanti akan terjadi? Nuwallihi ma tawalla, akan kami sesatkan dia di mana mereka tersesat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, akan kami campakkan dia ke neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, ini penegasan dari Allah, dia pasti sesat karena Allah sudah meninggalkan dia. Bahaya. Apalagi para jamaah, dia tidak akan selamat daripada fitnah. Ya, fitnah dunia dia tidak akan pernah aman, dia tidak akan pernah selamat dari berbagai macam fitnah, karena kita hidup di dunia ini, selama kita hidup, selama itu juga kita berhadapan dengan fitnah yang luar biasa. Ya, mungkin kita jarang menemui tempat-tempat maksiat di luar, tapi HP kita, alat komunikasi kita yang tiap hari, bukan lagi tiap hari, tiap saat kita pakai, kita gunakan, itu pintu fitnah. Ya, dia bisa menjadi nikmah, dia bisa juga menjadi nikmah. Yang satu pakai ain, yang satu pakai qaf. Ya, kalau nikmah ya nikmat, kebaikan. Kalau nikmah pakai huruf qaf itu namanya musibah, bencana, kecelakaan. Ya, jadi HP kita itu bisa dikatakan pisau bermata dua, bisa digunakan untuk yang baik, bisa juga digunakan untuk yang buruk. Ya, tergantung Allah bimbing kita atau tidak menggunakan HP tersebut. Karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah, bimbing aku untuk menggunakan alat ini kepada kebaikan, selamatkan aku dari kejelekan dan keburukan. Ya, kalau kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah, yang Allah ingin selamatkan kita, insya Allah yang dibuka, yang dibaca, yang dilihat aman insya Allah. Tapi kalau sudah tidak ada bimbingan lagi, nah, itu sudah mulai itu, ya, hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Apalagi kadang-kadang sebagian sudah merencanakan, artinya sudah bersungguh-sungguh, sudah siap-siap untuk maksiat dengan HP-nya. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita semua dari hal-hal kejelekan dan keburukan. Ya, orang-orang yang Allah berpaling darinya, dia tidak akan selamat daripada fitnah. Itu pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 44. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka sudah melupakan, ketika mereka sudah meninggalkan apa-apa yang diperingatkan untuk mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka akan kami bukakan segala macam pintu fitnah untuknya. Para jamaah, kita menghadapi satu pintu fitnah HP saja udah kelabakan, ya enggak? Udah payah kita ngaturnya. Yang tidak mau muncul seorang, ya, udahlah, hati kita lemah, iman kita ini lemah, lalu muncul tiba-tiba, itu satu, itu pun dah sulit kita mengendalikannya. Apalagi kalau Allah buka pintu-pintu fitnah yang lainnya lagi, na'udzubillah. Ya, satu saja berat kita menjaga diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala biarkan dan Allah tidak bimbing kepada kebaikan, Allah bukakan berbagai macam pintu-pintu fitnah. Ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat,
fitnah yang berkaitan dengan dunia, fitnah tawaran ini, tawaran itu, untungnya besar tapi ribanya kecil. Ya, itu kan fitnah itu. Ini untungnya besar nih, tapi aman katanya. Kenapa? Ribanya 0, ya aman. Gimana bisa dikatakan aman? Ya, bagi mereka yang imannya mudah goyang, nah itu bisa jadi ujian besar yang berkaitan dengan masalah harta. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu kalau Allah Subhanahu wa taala berpaling, maka dibukalah pintu-pintu fitnah. Ya, dan sehingga dia mudah jatuh dalam fitnah tersebut. Kenapa dia bisa jatuh? Karena tidak ada bimbingan dari Allah, dan Allah biarkan dia hanyut. Nauzubillah. Apalagi para jamaah, kalau Allah sudah berpaling dari seorang hamba, fa'aradallahu anhu, maka Allah jadikan waktunya sia-sia, umurnya sesuatu yang sia-sia. Ya, waktunya sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, karena tidak ada dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Sehingga waktunya, usianya, umurnya 24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepadanya tidak hanya tidak bermanfaat, bahkan mengandung maksiat. Nauzubillah. Ya, habis maksiat main. Habis maksiat main. Itu kegiatannya terus seperti itu. Bicaranya sia-sia, perbuatannya sia-sia, kegiatannya sia-sia. Ya, binasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian, binasa, celaka, berkaitan dengan waktu. Karena dia tidak memanfaatkan waktunya untuk ilmu, untuk amal, untuk nasihat menasihati dalam kebaikan, kesabaran dan dakwah. Tidak dia gunakan untuk itu, maka dia celaka. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, min alamati i'radillahi ta'ala ala abdi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, maka Allah jadikan sibuknya tersebut terhadap sesuatu yang tidak berfaedah. Allah jadikan kesibukannya sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi kalau kita ajak dah kita ke masjid, sibuk tuh ya, dah kita kajian, sibuk, dah ada waktu. Oh, tidak ada waktu. Ya, 1 minggu itu kurang 7 hari, seharusnya 10 hari. Kandang. Ya, mun bisa. Tapi kita lihat kesibukannya maksiat, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berfaedah. Habis waktunya untuk itu. Ya. Karena itu Imam Malik juga pernah mengatakan, la yuflihu rajulu hatta yatruka fima la ya'nihi wa yastakhilu fima ya'nihi. Kata beliau, tidak beruntung seseorang sampai dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah untuknya, dan dia menyibukkan dirinya terhadap sesuatu yang berfaedah untuknya. Jadi memang kita harus punya kesibukan. Di dunia ini memang harus sibuk. Ya, cuman orang sibuk ini macam-macam. Ya, ada sibuk dunia, ada sibuk akhirat. Ada sibuk untuk sesuatu yang berfaedah, ada sibuk yang sesuatu yang tidak berfaedah. Nah, kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang berfaedah. Jadi kalau kita dah ajak, dah kita main, afwan, agak sibuk. Ya. Diajak lagi, ayo kita berangkat. Ya, maaf, agak sibuk. Ditanya sibuk apa? Sibuk kajian, masya Allah. Sibuk ngapal, ya. Sibuk murojaah, sibuk ibadah dan lain sebagainya. Tapi jangan disampaikan begitu. Ya, nanti takut penyakit hati. Ya, pokoknya adalah kesibukan. Ya, kalau antum pengen tahu, dah sama-sama saya. Kita sibuk. Ya, rajamah rahmati Allah. Semoga Allah sibukkan kita dalam hal-hal yang berfaedah dan untuk hal-hal yang mengandung manfaat dunia dan akhirat kita. Kemudian para jamaah rahmati Allah, mungkin kita tambahkan di antara bahaya Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba. Yang belum bunyi-bunyi. Belum ya? 4 menit ya. Di antara bahaya Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan
terus menghanyutkan dia dalam hal-hal yang melalaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan terus lalaikan dia. Allah akan terus menjadikan dia berpaling. Ya. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka itu berpaling, maka Allah akan terus palingkan dia. Jadi ketika Allah palingkan dia, Allah jadikan dia sibuk terhadap sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Jadi sibuk dengan hartanya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan keluarganya, sibuk untuk mencari popularitas, sibuk untuk mengejar pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Jadi dia terus sibuk di situ. Itulah makna falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi para jamaah, kita harus melihat dari kita ini. Ya, kemana kesibukan itu kita arahkan. Ya, kalau sudah arahnya terus ke dunia dan dunia, hati-hati. Cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para jamaah, begitu juga ketika Allah berpaling dari seorang hamba, maka dijadikan hamba ini senang bermaksiat. Mudah, gampang hatinya cenderung kepada maksiat. Bukan kepada ibadah dan ketaatan, hatinya malah cenderung kepada maksiat. Ya, bahkan mungkin dia bersungguh-sungguh dalam maksiat tersebut. Ini musibah. Ya, ini musibah. Seharusnya dalam hati kita benci dengan maksiat, tidak ingin bermaksiat, walaupun mungkin satu saat dia jatuh. Ya, tapi paling tidak dalam hatinya ada kebencian, ketidakinginan dan punya harapan. Ya, atau punya tekad untuk tidak bermaksiat, walaupun satu saat dia akan bermaksiat, karena manusia itu tempatnya salah. Ya, tapi orang yang Allah biarkan dalam keburukan, maka Allah akan jadikan dia orang-orang yang jatuh dalam maksiat terus menerus, berpindah dan berganti dari satu maksiat ke maksiatan yang lain. Na'udzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Perjalanan rahmati Allah, semua disebabkan karena usaha kita untuk selamat, yaitu dengan cara menuntut ilmu agama agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah diantara faedah daripada hadis yang mulia ini. Walaupun faedahnya sangat banyak, tapi kita sebutkan diantaranya saja yang mungkin sangat penting. Ya, barakallahu fikum. Itu pembahasan yang nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, pada hadis yang selanjutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.